berdoa selesai. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Wahyu dalam pembelajaran geografi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat-sehat selalu ya? Sebelum pembelajaran kita mulai, biar semangat, kita pakai yel-yel terlebih dahulu ya. Nanti kalian ikuti Bu Wahyu yel-yelnya. Kalau saya bilang geomu, geoku, kalian jawab geoki kita. Coba ya. Geoku, geomu. Geo kita. Nah, semangat. Coba sekali lagi. Geoku, geomu. Geo kita. Tangan. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Ada. Apa saja ya? Saya cek dulu ya. Hari ini Nggak masuk. apa? Sakit. Sakit. Terpuruk. Apa ya? Ada apa ya? Aura Azura. Sehat-sehat ya. Azizia. Tidak masuk. Dias Putra Perdana. Mana? Terpuruk juga. Dua orang yang masuk. Dina. Ella. Itu kan nggak masuk ya? Ada di luar. Ada keterangannya. Ah, Fadila Tunisa. Iya. Farel. Alfa. Dania. Ya. Karina. Sehat ya. Mutiara Nur Ani Dewi. Kenapa? Apa ya? Sakit. Nurifaul. Nurindra Raya Akbar. Akbar. Oh, benar Oh, benar. Kemudian Rafa. Entah. Oh, kalian masuk sekarang. Rajwa. Ya, Rajwa. Rangga. Sakit. Operasi. Operasi. Kenapa? Jatuh. Jatuh. Iya. Kan kemarin kayak susah akhirnya kan dia sesuatu jalan kayak si. Iya pokoknya. Nah itu sekarang aku ngambil. Ya, gue Rangga. S. Risma. Siti Nurjana. Ya, Viko. Viko. Dwina. Dwina. Vira. Ya. Sama Aura. Aura aja. Berarti yang tidak masuk ada Sekarang. Baik anak-anak, masih ingat pembelajaran minggu yang lalu tentang interaksi desa dan kota? Masih. Apa sih pengertian dari interaksi desa dan kota itu? Hubungan di mana desa dan kota saling bertemu yang menimbulkan suatu interaksi yang dimana menimbulkan beberapa faktor yang berupa efek negatif dan positif. Betul. Jadi interaksi antara desa dan kota itu bisa menimbulkan hal yang positif dan negatif. Yang positif itu seperti apa? Kayak di desa pembangunan desa itu sekarang sudah mulai banyak bermunculan rumah sakit, kemudian apa namanya? Operasi. Ya, jalan. Operasi. Oh betul, operasi jalan. Ya, kalau di kota? Kalau di kota adanya tenaga kerja yang Ya masuk ke betul, dalam daerah tenaga kota. kerja. Karena desa itu sebagai penyedia tenaga kerja. Itu pembelajaran minggu lalu tentang desa dan kota. Baik, sekarang
Apa itu Kak, artinya wilayah? Ya. Itu suatu daerah yang ditempati oleh masyarakat. Nah, benar apa kata Viko ya? Wilayah itu sama halnya dengan ruang. Ruang di mana ada berbagai macam objeknya. Maksudnya sesuatu yang menghuni menempati. Bisa itu kita manusia, bisa itu benda yang mati ataupun tempat yang sekiranya menjadi objek dari tempat dari wilayah. Coba saya tampilkan di materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan atau membaca? Wilayah adalah daerah yang dapat diartikan sebagai permukaan bumi yang dalam hal tertentu dapat dibedakan dengan daerah lain di sekelilingnya. Ya benar, wilayah itu diartikan sebagai permukaan bumi yang dalam hal tertentu dapat dibedakan dengan hal lain. Contohnya ini namanya siapa tadi? Raya Raya tinggal di mana? di daerah Juanda. Juanda. Kalau Dunia, budaya Dunia sama Pendayan. Wilayah Juanda sama Pendayan itu kan punya perbedaan karakteristiknya. Misalkan kalau Juanda, bagaimana kondisi wilayahnya, padat apakah? Kalau di daerah Juanda karena dekat dengan bandara makanya terminal 1 dan terminal 2, jadi lumayan ramai, trafficnya lumayan ramai. Tapi kalau untuk di daerah pedesaannya nggak besar. Ini ya. Daerah itu ada terminalnya Bu. Jadi pastinya itu sama ya. Iya, rumah sama ya, sama kayak sekolah daratnya. Memang sih sebenarnya ada perbedaan sama ada persamaannya. Mungkin dari karakteristik tanahnya, persamaannya itu daerahnya sama-sama padat kan. Jadi seperti itu ya konsep wilayah. Konsep wilayah itu adalah sebagai permukaan bumi yang dalam hal itu dapat dibedakan dengan lain yang bisa sekeliling. Selanjutnya ini ya, ini bentuk pengertian menurut beberapa para ahli tentang wilayah tadi. Nah, kemudian bisa kalian lihat di papan ada dua apa itu? Dua perwilayahan formal sama fungsional. Bedanya apa? Yang ada wilayah bedanya formal sama fungsional. Kalau wilayah formal itu ya tujuannya untuk mengetahui wilayah dan seragam tadi yang bisa digunakan dan kemudian wilayah formal dengan perlindungan. Kalau wilayah fungsional itu menyangkut pengelompokan beberapa unit wilayah yang memiliki tingkat kepentingan hubungan. Jadi wilayah fungsional lebih menekankan pada arus hubungan dengan pusat. Tuh, namanya siapa? Dina. Menurut Dina, wilayah formal tadi sifatnya homogen. Homogen itu apa? Ragam, sama seperti wilayah yang masuk kategori formal itu berarti karakteristiknya adalah dia sejenis semua yang bisa itu kan masuk wilayah. Kalau yang fungsional itu lawannya dari formal tadi dia heterogen, karakteristiknya lebih bervariasi. Kayak kota itu kan geosfernya, fenomenanya dia banyak, mulai dari tentang lahannya, mulai dari karakteristik penduduk. Ada yang ditanyakan mengenai ini tadi konsep wilayah pengantar sebelum kita memasuki pembelajaran inti hari ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau begitu, oh iya, ini LKPD-nya saya bagi dulu ya. Hari ini gua akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. 4 kelompok itu
kelompoknya, ya, buat kelompok. Jadi setiap kelompok itu nanti akan dapat tugasnya ada di sini, di LK-nya masing-masing, nanti coba dipelajari. 4 kelompok itu nanti misalkan kebagian anggota 1, dia tugasnya adalah menjelaskan tentang konsep wilayah. Berarti dia nanti berkumpul di kelompok yang sama membahas tentang konsep wilayah. Gitu ya. Setelah kalian mendiskusikan dengan kelompok yang sama-sama tentang bahas konsep wilayah, nanti didiskusikan bersama. Setelah mendapatkan hasil diskusinya, baru kelompok tersebut kembali ke kelompok asal, kelompok 1, 2, 3. Contohnya kelompok 1 anggotanya siapa? Raya sama teman-teman. Nah, itu nanti kembali ke kelompok 1. Ada yang ditanyakan mengenai pembagian kelompok ini asal sama ahli? Tidak. Tidak ada ya. Kelompok 1 siapa? Kalau begitu anggotanya. Ada Ataya, Aura, Azizia, Rafa, sama Nina. Ada kelompoknya? Kelompoknya Rafa. Rafa ini ya. Mana Rafa? Kelompok 1 ya. Nanti dibuka LKPD-nya itu ada soal-soal yang bisa kalian kerjakan, diskusikan bersama. Kelompok 2. Nina, ini nanti diskusikan dulu. Kemudian kelompok 3 ada Dania dan teman-teman. Dania terakhir Mulindra. Silakan ke kelompoknya masing-masing, kelompok asal dulu. Iya, diskusi tentang apa sih yang dibahas kalian hari ini. Nanti setelah itu baru membahasnya dengan kelompok akhir. Waktunya saya beri waktu sampai 9:40 ya, 9:40. 40 ya. Empat akan mencoba mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Silakan dibuka oleh siapa Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan kelompok 4 yang dimana kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Yang pertama akan dimulai dari sebelah kiri saya. Yang pertama yaitu pengertian singkat jenis-jenis wilayah. Klasifikasi wilayah ada 4, yaitu region, spesifik region, mikroregion, sama dataregion. Generik region yaitu pergolongan wilayah menurut jenisnya yang menekankan pada jenis wilayah seperti iklim, topografi, vegetasi, dan fisiologi. Misalnya vegetasi yang menekankan pada jenis penilaian. Spesifik region yaitu wilayah tunggal yang mempunyai ciri-ciri geografis tertentu, terutama yang
Baik, selanjutnya ada mengenai konsep wilayah dan perwilayahan. Jadi yang pertama ada wilayah. Wilayah ini menurut saya merupakan suatu unit dari geografi yang mempunyai batas-batas tertentu. Jadi di dalam wilayah ini tidak semua di Indonesia ini merupakan satu wilayah, bukan. Wilayah-wilayah ini dipisahkan oleh beberapa ide tertentu, kayak misalnya kota, desa, misalnya kota Surabaya dan kota Sidoarjo pasti ada pemisahnya. Jadi seperti itu. Sedangkan perwilayahan adalah batas dari wilayah tersebut. Jadi misalnya perbatasan daerah Sidoarjo dan daerah Surabaya dan terletak di Bali. Nah, itulah yang dinamakan perwilayahan. Jadi tempat A, tempat B, kota A, kota B, desa A, desa B. Selanjutnya. Selanjutnya dari saya ada 3 pertanyaan. Pertanyaannya itu mengenai beberapa yang berkaitan dengan wilayah. Pertanyaan pertama yaitu temukan 3 karakteristik dari wilayah tersebut. Di sini sudah disediakan gambar wilayah pantai. Kalau misalnya disebutkan tentang karakteristik dari wilayah pantai sendiri itu memiliki tanah yang berpasir, terdapat tumbuhan yang memiliki akar nafas yang berfungsi untuk beradaptasi, sebab daerah sangat berlumpur, terus ada tambak udang, pantai dan juga hutan mangrove. Yang kedua, dari karakteristik tersebut tentukan wilayah alami dan buatan. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan ada 3. Yang wilayah alami itu ada laut, pantai, serta hutan mangrove. Sedangkan wilayah buatan itu ada tambak udang. Selanjutnya yang nomor 3. Yang 3, uraikan klasifikasi wilayah berdasarkan geografi asosiasi sesuai gambar di atas. Karakteristik di wilayah tersebut terdapat hutan mangrove, laut, dan tambak udang yang menjadi komoditas masing-masing. Ditinjau dari kriterianya ada wilayah fisik atau alam, laut, dan hutan mangrove, dan kriteria sosial budaya. Tambak udang berdasarkan geographical association, maka kriteria tersebut termasuk pada uniform region wilayah geografi tersebut yang seragam berdasarkan kriteria tertentu yang dibedakan dengan daerah tangganya. Baik, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Saya alihkan ke Ibu Wahyu mungkin. Baik anak-anak, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 4 ya, mengenai apa itu konsep wilayah, kemudian jenis wilayah sama karakteristik dari wilayah. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1, 2 atau kelompok 3? Kelompok 1 dulu. Ini baru 1. Kelompok 2, 1. Kelompok 1 silakan. Siapa ya? Ini 3, 2, 1. Yang berdiri tenang. 1. Ada ini. Mama semua kata ya, saya kata ya. Angkaya. Zia. Ada. Masih mana? Satu aja mungkin. Satu aja deh. Dari mana? Ada dia. Belum. Satu aja, pertanyaan aja dulu. Enggak ada. Apakah sudah jelas? Jelas kalau begitu ya. Oke. Jelas. Kesimpulannya dari hasil diskusi menurut kelompok 4 tadi ya. Menurut mereka wilayah itu bisa diartikan sebagai daerah di permukaan bumi yang apa? Dapat dibedakan dengan daerah lain atau dengan tetangganya. Daerahnya misalkan saya daerah di Buduran, beda dengan daerah karakteristik yang di Babe, kalau dilihat dari penampakan karakteristik yang ada. Baik, kalau begitu terima kasih ya untuk kelompok 4 atas presentasinya. Silakan dibuka. Gantikan dulu anak-anak di depan semua. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang diskusi kami. Yang pertama adalah klasifikasi wilayah dibagi menjadi 4. Yang pertama dari region adalah wilayah berdasarkan jenisnya seperti iklim, topografi, vegetasi, dan fisiografi. Misalnya di wilayah hujan tropis, hutan juga tropis yang ditonjolkan hanyalah flora tertentu seperti anggrek. Yang kedua adalah spesifik. Spesifik region adalah wilayah tunggal yang mempunyai ciri-ciri geografis tertentu yang ditentukan oleh lokasi absolut dan lokasi relatif. Misalnya Asia Tenggara adalah wilayah tunggal yang mempunyai karakteristik geografis khusus seperti lokasi, penduduk, dan lain-lain. Yaitu suatu wilayah yang berdasarkan atas keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu. Misalnya wilayah pertanian yang mempunyai kesamaan, yakni adanya unsur tani dan pertanian. Kalau suatu wilayah yang diatur beberapa pusat yang saling dihubungkan oleh pertanian. Keempat, model region. Wilayah yang diatur beberapa pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jalur transportasi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, daerah istimewa Yogyakarta sebagai kota yang terbesar dan unik. Konsep perwilayahan dan konsep wilayah. Yang pertama, konsep wilayah. Wilayah adalah satu kesatuan untuk unit geografis yang antar bagiannya mempunyai kaitan fungsional. Kedua adalah perwilayahan. Klasifikasi wilayah, yaitu nomor 1 ada generik region. Yang hasil diskusi kita tuh generik region itu penggolongan wilayah menurut jenisnya, kayak misalnya vegetasi, iklim, topografi, dan lain-lain. Misalnya ada wilayah bukan tropis nih, terus yang ditunjukkan itu hanya flora atau faunanya aja, dan itu cuma tertentu aja. Terus yang kedua itu spesifik region, wilayah tunggal mempunyai ciri-ciri geografis tertentu tergantung lokasi absolut atau relatifnya. Contohnya wilayah Asia Tenggara, seperti negara tetangga kita mempunyai iklim tropis yang sama. Terus ada uniform region, wilayah didasarkan atas keseragaman atau kesamaan dalam hal tertentu. Contohnya itu pertanian, industri, air. Ada model region, wilayah yang diatur beberapa pusat-pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jalur transportasi atau lainnya. Contohnya itu daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Kalau absolut itu lokasinya tetap nggak bisa berubah. Yang relatif itu bisa. Oke. Makasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ada lagi yang orang bahkan jadi absolut itu lokasinya tetap. Contohnya kayak lokasi Indonesia yang ada di berapa nih? 160. Mana LU, 11 sampai 11 dan 95 begitu sampai 91. Yang relatif bisa didasarkan kalau dari segi ekonomi. Segi ekonomi kita itu kayak ya posisi silang gitu, posisi silang. Jadi banyak negara itu bisa mampir ke Indonesia, berdagang, negara-negara. Ada lagi yang mau menambahkan? Nah, saya kalau nggak ada, silakan tutup untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep wilayah dan perwilayahan berarti sudah selesai. Apa kesimpulannya tadi? Mengenai klasifikasi Ya. wilayah dan perwilayahan. Ya, mengenai klasifikasi wilayah dan perwilayahan.
Jadi ada dua konsepnya. Kalau wilayah tadi yaitu bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakter atau ciri khas tersendiri. Kalau yang perwilayahan seperti pendefinisian unit geografi berdasarkan pendekatan keuangan, berdasarkan pendekatan kemiripan atau intensitas hubungan fungsional antara satu dengan bagian yang lain. Jadi bedanya wilayah sama perwilayahan. Untuk pertemuan berikutnya kalian bisa mempelajari materi yang kedua. Materi yang kedua tentang apa? Masih ingat tidak? Tahu ya? Materi yang kedua tentang apa? Tentang itu. Kalau habis wilayah itu mempelajari tentang iya pertumbuhan wilayah. Nanti kalian pelajari itu ya di pertemuan berikutnya. Ibu. Ada yang ditanyakan? Belum pembelajaran hari ini kita tutup? Baik, karena waktunya juga sudah habis. Semoga pertemuan kali ini itu bermanfaat dan jangan lupa tetap belajar di rumah. Baik, Bu. Saya akhiri ya untuk hari ini. Semoga berkah ilmunya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.